Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan kajian pembacaan kitab Bulughul Maram di kesempatan siang hari ini, yang sedianya kajian diselenggarakan secara offline di Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia. Namun mengingat kondisi pandemi yang tidak memungkinkan, sehingga kajian ini kita selenggarakan secara online, diikuti live melalui Zoom yang telah disediakan oleh Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia. Dan kita akan melanjutkan materi tentang apa yang diperbolehkan dan yang dilarang ketika di masjid. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang hukum bolehnya memasukkan orang musyrikin, orang kafir ke dalam masjid. Dan ulama berbeda pendapat mengenai larangan orang musyrik masuk ke dalam masjid. Apakah berlaku untuk semua masjid ataukah hanya untuk Masjidil Haram, dan bolehkah mereka masuk ke Masjidil Haram? Dan pendapat yang lebih kuat yang telah kita sampaikan adalah bahwa diperbolehkan bagi orang kafir untuk masuk ke semua masjid, baik Masjid Nabawi, Masjidil Haram maupun masjid-masjid kaum muslimin yang lainnya, dan insyaallah itu pendapat yang lebih kuat. Selanjutnya, kita akan membaca hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang keadaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan radhiyallahu anhu yunshidu fil masjidi falahadha ilaihi faqala qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairum minka. Saya belum jadikan co-host ya. Minta tolong yang raise hand dijadikan co-host agar bisa share screen. Alhamdulillah. Kita gunakan share konten. Kita bacakan hadisnya, kita ulang ya. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini kembali kepada perawi sebelumnya. Dan sebelum dari hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah. Wa anhu, dan dari beliau maksudnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah melewati Hasan, menemui Hasan yunshidu fil masjid, di mana beliau sedang membaca syair, membaca syair di masjid. Fala hadha ilai. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memarahi Hasan. Faqala, lalu Hasan mengatakan, qad kuntu unshidu. Dulu aku pernah membaca nasyid. Aku pernah bernasyid, wa fihi man huwa khairum minka. Dan di masjid ada orang yang lebih baik dibandingkan dirimu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibn Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Umar pernah ketemu Hasan wa huwa yunshidu syi'ra fil masjid, dan ketika itu Hasan sedang menyampaikan syair di masjid. Fala hadha ilaihi, kemudian Umar memarahi beliau. Faqala, lalu
Hasan mengatakan, qad kuntu unshidu. Dulu saya sudah pernah menyenandungkan syair. Wa fihi man huwa khairum minka. Dan di masjid ada orang yang lebih baik dibandingkan kamu. Tsummal tafata ila Abi Hurairah. Kemudian Umar pun menoleh ke arah Abu Hurairah. Faqala. Lalu Umar mengatakan, unshidukallah asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Qala Allahumma na'am. Faqala, kemudian Hasan mengatakan kepada Abu Hurairah, unshidukallah, aku jadikan Allah sebagai saksi bagimu. Bukankah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajib anni, jawablah tuduhan kepadaku. Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, kuatkan Hasan dengan Ruhul Qudus. Qala, kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma na'am. Betul. Betul seperti itu. Wa hadha siyaqu li Muslimin, dan redaksi hadis ini redaksi dalam Sahih Muslim dan juga dibawakan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnul Musayyib. Marra Umar fil masjid wa Hasan yunshid. Di mana Sa'id mengatakan Umar pernah masuk ke dalam masjid dan Hasan menyenandungkan syair. Baik. Coba kita lihat terlebih dahulu siapakah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit Ibnul Mundhir bin Haram bin Amr Al-Ansari. Beliau berasal dari suku Khazraj. An-Najjari, dari Bani Najjar. Penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Ubaidah mengatakan, fuddila Hasan ala syu'ara bi thalathin. Hasan punya keunggulan dibandingkan para penyair yang lain bi thalathin, dengan 3 keunggulan. Yang pertama, kana syairal ansari fil jahiliyah. Dulu beliau adalah penyair Ansar di zaman jahiliyah. Wa syairan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyamin nubuwah, dan menjadi penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam di era kenabian, di mana ketika beliau jadi nabi. Wa syairul yamani kulliha fil Islam, dan beliau penyair daerah Yaman semuanya ketika beliau masih hidup, artinya ketika beliau menjalani Islam. Sehingga Hasan memiliki keunggulan di mana beliau adalah orang yang pandai bersyair. Ada apa dengan syair? Jadi seperti yang kita tahu, informasi itu semakin banyak sampai di masyarakat, maka akan semakin mudah menyebar di mana-mana. Kalau sekarang untuk bisa menyampaikan sebuah informasi, kita butuh media massa yang dikenal orang, yang dikenal banyak orang. Dan kita melihat media massa yang dikenal banyak orang, baik yang bentuknya televisi maupun media tulis seperti koran dan media cetak seperti koran dan seterusnya. Mereka lebih dikenal karena sudah berusia lama, sudah berpengalaman, dan ketika media itu menyuarakan sesuatu sekalipun gak penting, jadi viral di masyarakat. Lain halnya kalau orang gak punya media. Kalau orang gak punya media, dia bicara sesuatu sekalipun itu penting, dia menyampaikan sesuatu sekalipun itu ilmiah, tapi karena dia tidak menggunakan media yang dikenal orang, maka bisa jadi tidak banyak orang yang bisa mendengarnya, orang gak perhatian dan seterusnya. Sehingga bisa kita lihat misalnya ya, kampus-kampus itu bukan lembaga yang punya core bisnis dalam menyebarkan berita. Sementara lembaga media ada sendiri. Di sekitar Jogja misalnya ada KR, kemudian ada ada koran Kompas, kemudian ada Radar Jogja dan seterusnya. Itu yang media cetak.
Kemudian ada khusus TV Jogja, ada Jogja TV, ada RBTV, ada Adi TV, dan beberapa TV yang lainnya. Baik. Ada seorang doktor, bahkan profesor di sebuah kampus. Dia punya penelitian yang sangat bagus, sangat ilmiah, dan dibutuhkan masyarakat. Kalau semua media ini diam, bahkan dia menyampaikan pernyataan dari yang bukan ahli, tapi isinya penyelewengan. Sehingga ada yang bukan ahli, yang dia menyampaikan sebuah pernyataan tidak ilmiah, isinya ngarang dan menyesatkan. Cuman dia didukung media. Dengan seorang doktor, penelitiannya ilmiah, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, pinter, tapi dia tidak didukung media. Kira-kira mana yang lebih tersebar di masyarakat? Yang pertama atau kedua? Yang pertama. Karena dia didukung oleh media. Sehingga masyarakat ngertinya yang benar itu apa kata A. Padahal A itu ngawur, A itu ngarang, dia nggak punya landasan ilmiah, bukan hasil penelitian, dan seterusnya. Sementara B yang dia seorang profesor, melakukan penelitian di bidangnya, kemudian dia menyampaikan sebuah informasi, tapi karena tidak didukung oleh media, apa yang dia miliki ini, ilmu yang dia miliki ini tidak tersebar di masyarakat. Baik. Di masa silam, media yang paling didengar adalah syair. Yang mereka sampaikan di sebuah tempat berkumpul yang disebut dengan An-Nadi. An-Nadi ini bisa bentuknya pasar. Bisa bentuknya tempat orang berkumpul, namun bukan pasar, tapi di situ banyak orang kumpul. Sehingga ketika orang bicara di nadi, maka spontan informasi itu akan mudah tersebar di masyarakat. Karena tidak ada media online, tidak ada media cetak. Cara mereka untuk menyampaikan sesuatu yang penting ya di nadi ini. Nah, tidak semua orang punya hak bicara di nadi, kecuali para penyair. Sehingga hanya kepala suku, para penyair, merekalah yang punya panggung di nadi. Kalau dia nggak punya panggung di nadi, maka mereka tidak bisa menyebarkan sebuah pernyataan atau celaan bagi kaum tertentu dan seterusnya, atau pujian untuk kaumnya, informasi apapun kepada yang lain. Nah, Nabi SAW terkadang beliau mendapatkan celaan dari orang-orang munafik, orang-orang kafir melalui An-Nadi. Sehingga di tempat An-Nadi ini orang kafir membuat syair, yang syair itu nyelekit, menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW. Di saat itulah Rasulullah SAW, karena beliau bukan orang yang ahli dalam bersyair, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Aku tidak pernah mengajarkan Muhammad syair, dan gak layak Muhammad jadi tukang syair, itu gak layak, gak kelasnya. Karena wahyu tidak boleh disejarkan dengan syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Aku tidak mengajarkan kepada Muhammad bersyair, wa ma yanbaghi lah, dan gak layak Muhammad itu pandai bersyair. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Yasin. Dan dalam keterangan sebagian ahli tafsir, coba kita lihat ya. Nabi SAW pernah mencoba untuk bersyair tapi keliru. Ada di surat Yasin ayat 69. Rasulullah SAW itu pernah bersyair tapi beliau keliru. Dinyatakan oleh Asy-Sya'bi, seorang ulama tabi'in, diriwayatkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, ma wulida Abdul Muttalib dzakaran wala untha illa yaqulu syi'ra illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua anak keturunan Abdul Muttalib, baik yang laki maupun perempuan, mereka pintar bersyair, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim
dari Hasan Al-Basri, sehingga hadisnya adalah hadis yang mursal. Hasan Al-Basri menceritakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatamatsalu bihadzal bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencoba untuk menyampaikan sebuah syair. Kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiya. Faqala Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meluruskan, ya Rasulullah, yang betul, kafa syaibu wal islamu lil mar'i nahiya. Qala Abu Bakar au Umar, asyhadu annaka Rasulullah. Ya. Kemudian setelah itu Abu Bakar dan Umar mengatakan, aku bersaksi Anda adalah utusan Allah. Karena Allah telah berfirman, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tidak layak, aku tidak mengajarkan kepada beliau syair dan beliau tidak layak untuk pintar bersyair. Dan disebutkan juga dalam riwayat-riwayat yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pintar bersyair dan tidak mengumandangkan syair. Tayyib. Lalu cara beliau untuk membalas membalas kritikan, ada orang nyinyir kepada beliau melalui syair. Cara beliau gimana? Yang beliau suruh Hasan. Makanya Hasan di sini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajib anni, bela aku Hasan, jawab itu syair. Sehingga Hasan membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui syair. Beliau punya panggung, pintar syair. Ajib anni, bela aku Hasan dan balas itu syair. Nah, syair celaan dibalas dengan syair. Jadinya berimbang. Dan syairnya Hasan punya banyak sisi keunggulan karena beliau termasuk penyair jahiliyah. Nah, lalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, kuatkan dia dengan Ruhul Kudus, dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga Hasan menjadi penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu di antara tugas beliau adalah membalas ejekan orang melalui syair. Lalu dibalas oleh Hasan. Dibalas oleh Hasan dalam bentuk syair. Sehingga juga didengar banyak orang. Karena hanya syair yang dia punya panggung yang bisa didengar oleh banyak orang di sebuah tempat yang disebut dengan An-Nadi. Kita lanjutkan. Washtuhira indal mu'arrikhin, dan menurut para ahli sejarah, terkenal di kalangan ahli sejarah, annahu kana jubbanan. Hasan bin Thabit ini pengecut. Ya, beliau punya kelebihan pintar bersyair, tapi tidak punya keunggulan dari sisi keberanian. Ibnu Abdul Bar menceritakan, dzakaru min jubnihi asya. Banyak ulama yang menyebutkan tentang sifat pengecutnya Hasan bin Thabit. Sampai beliau mengatakan, karahtu dzikraha linaqaratiha. Saya sampai enggak suka untuk bercerita tentang itu karena kayaknya enggak sopan terhadap sahabat Hasan bin Thabit. Wa min dzikriha qala inna Hassanan lam yashhad ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an min masyahidihi li jubnihi. Di antara yang informasi yang disebutkan tentang sifat pengecutnya Hasan, bahwasanya Hasan bin Thabit itu tidak pernah ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad apapun, karena pengecutnya beliau. Wa ankara ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama mengingkari informasi ini. Wa qalu, dan mereka mengatakan, lau kana haqqan lahujiya bihi. Andaikan betul beliau itu tidak pernah ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu Hasan itu sudah mendapatkan banyak celaan di masa beliau. Dan inilah yang benar, insyaallah. Beliau termasuk salah satu sahabat yang masyhur, wa asy'aruhu tadullu ala syuja'atihi, dan syair beliau menunjukkan keberanian beliau. Sedangkan apa yang diceritakan tentang kisah bersama Sofia yang menunjukkan kalau beliau adalah orang yang pengecut,
fala aslalaha. Ini riwayat yang tidak ada sumbernya. Beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah. Ada yang mengatakan sebelum 40 Hijriah. Ada versi yang lain. Wa ummira mi'atan wa ishrina sana. Dan usia beliau 120 tahun. Masya Allah ya. Sehingga beliau termasuk di antara sahabat yang usianya panjang. 120 tahun. Baik. Nah, ini menunjukkan tentang posisi Hasan, di mana beliau punya posisi yang istimewa di sisi Nabi SAW karena banyak membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala hadha ilai, kemudian dilirik sama Umar. Ya, Umar marah dengan cara ngelirik. Ay nadhara ilai, lahadhahu bil ain, maknanya adalah nadharat ilaihi bi muakhiril ain an yaminin wa yasar. Melihat tapi dengan ujung mata, baik ke kanan maupun ke kiri. Ya, bahasa kita dilirik sama Umar. Hasan menyenandungkan syair tapi dilirik sama Umar. Dan ngelirik itu kesan apa? Ngelirik kesan apa? Jengkel, benci, enggak suka, maka cuman dilirik. Lalu Hasan mengatakan, saya pernah menyenandungkan syair di hadapan orang yang lebih baik dibandingkan dirimu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Selanjutnya, jamaah dimulakan Allah Ta'ala, kita akan mengambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya bersenandung syair di masjid, selama syair itu isinya syair yang mubah. Dan jika tujuan syair adalah dalam rangka munasaratun li sunnah, membela sunnah, menolong sunnah, fahuwa masyru', maka itu syair yang disyariatkan. Syair yang disyariatkan artinya ya, orang yang melakukan itu bisa mendapatkan tambahan pahala. Wa ilqa'uha fil masjid mubah, dan disampaikan di masjid hukumnya mubah. Wa kadza idza kana asy-syi'ru ilman nafi'an. Demikian pula ketika syair itu adalah ilmu yang bermanfaat, aw wa'dhan, atau nasihat, maka hukumnya boleh dilakukan di masjid. Bahkan bisa jadi yusabu alaihi qailuha, orang yang mengucapkannya mendapatkan pahala insyaallah taala. Wa kadza qari'uhu, demikian pula semoga dapat pahala qari'uhu, yang membacanya. Baik. Sehingga di sini jamaah dimulakan Allah, penulis menyebutkan bahwa syair yang mubah boleh diucapkan di masjid ketika syair itu berisi tentang pembelaan terhadap Islam, ya, maka ini justru bisa mendatangkan pahala bagi yang bersyair. Tayyib. Selanjutnya, al-wajhur rabi'. Hadis ini dalil tentang kuatnya Umar dalam memegang kebenaran. Bahasa lainnya adalah istiqomahnya beliau dalam memegang kebenaran. Dan semangat beliau untuk melakukan kebenaran. Sampai beliau mengingkari Hasan ketika menyandungkan syair di masjid. Lakin lamma qala lahu Hasan ma qala kaffa anhu wa lam yakul syai'an. Namun ketika Hasan berkata kepadanya bahwa beliau pernah melakukan ini di depan orang yang lebih baik daripada Umar, yaitu Rasulullah SAW. Kaffa anhu wa lam yakul syai'a. Maka Umar terdiam dan tidak mengucapkan apapun. Dan ini merupakan penjelasan wajibnya diam inda dalil, ketika orang menerima dalil, dan tidak boleh dilanggar. Begitu Umar disampaikan oleh Hasan, dulu saya pernah melakukan ini di depan Rasulullah SAW. Diam Umar. Wa kana Umar radhiyallahu anhu waqafan inda kitabillah. Umar adalah orang yang paling disiplin
terhadap kitabullah. Kemudian pelajaran yang kelima, hadis ini dalil tentang keberanian Hasan bin Thabit dan kuatnya beliau dalam membela kebenaran, karena beliau sahibu haqqin, orang yang berada di atas kebenaran. Fa innahu radda ala Umar inkarhu alaih. Beliau berani mengingkari Umar ketika Umar mengingkari Hasan menyenandungkan syair di masjid. Karena Hasan bersandar pada dalil. Walam yamna'hu min dzalika quwwatu Umar, dan itu tidak menghalangi Hasan dengan pertimbangan kuatnya Umar, disiplinnya Umar, dan wibawanya Umar. Jadi Umar salah, disalahkan. Umar waktu itu mengkritik Hasan dengan cara dilirik. Kenapa kau Umar? Saya pernah melakukan ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna sahibal haqqi aqwa wa fi hadza darasa li ahli al-ilmi ay yablughu anillahi ta'ala syar'an wa ay yasda'u bil haqqi. Karena pemilik kebenaran itu lebih kuat. Dan dalam hadis ini terdapat pelajaran bagi para ulama untuk menyampaikan ayablughu anillahi ta'ala syar'ahu, untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasda'u bil haqq, dan berusaha untuk membela kebenaran dan tidak takut ketika dicela orang pada saat dia membela Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kebenaran itu senantiasa berpindah dari satu generasi ke generasi yang lain. Namun kalau dia tinggalkan bentuk menampakkan kebenaran, indathara wa dhahaba bimauti ahlihi, maka kebenaran itu akan larut, kemudian dia akan hilang bersama matinya, bersama wafatnya orang-orang yang memegang kebenaran. Waliyadzubillah. Baik. Hasan bin Thabit konteks zaman sekarang apa? Misalnya Anda punya sebuah web yang dikenal atau channel TV yang dikenal. Itulah bentuk an-nadi yang bisa Anda manfaatkan untuk menyebarkan kebaikan sehingga manfaatnya semoga bisa lebih luas. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita selesai untuk bab ini. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang nishdatid dhallah fil masjid, mengumumkan barang hilang di masjid. Insyaallah ta'ala. Cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atau ada yang mau disampaikan, silahkan. Tidak ada. Baik, karena tidak ada yang tidak disampaikan, kami cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala bisa mempertemukan, semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali di kajian offline di Masjid Ulil Albab, agar kita bisa lebih semangat lagi dalam menambah ilmu ketika belajar, dan semoga Allah segera mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal sebagaimana sebelumnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.